Melanjutkan alur cerita sebelumnya, setelah mereka makan malam bersama, di sini temannya dari Sile akan pulang. Melihat kedekatan Sile dengan teman laki-lakinya, otomatis Ding Wei merasa panas. Untuk meluapkan kekesalannya, Ding Wei pun menelepon temannya. Tapi apa? Wah, ini mengganggu sekali Ding Wei. Temannya masih asik berduaan dengan temannya Sile. Sile mengantarkan teman laki-lakinya sampai ke depan gerbang. Tetapi ternyata di sini Ding Wei mengikuti Sile. Pepet terus. Ding Wei mengagetkan Sile. Mereka pun akan kembali ke rumahnya. Akan tetapi di sini Ding Wei belum puas. Dia terus berbicara kepada Sile, menanyakan apakah benar dia akan berhubungan dengan laki-laki robot itu. Dia mengatainya sebagai laki-laki robot yang dingin. Akan tetapi di sini Sile menjawab lebih dingin Ding Wei daripada dia. Ding Wei terus mengabaikan perasaannya terhadap Sile. Sile mengenang apa yang telah terjadi di masa lalu antara dia dengan Ding Wei, di mana di masa lalu Sile merasa selalu ditolak oleh Ding Wei. Setelah mereka berbicara dengan serius, akhirnya Sile meninggalkan Ding Wei. Ding Wei mengejarnya untuk menjelaskan semuanya kepada Sile. Akan tetapi apa yang terjadi? Ding Wei malah memegang bagian bra belakangnya Sile. Dengan tidak sengaja dia malah mencopotnya atau membuka bagian pengail bra tersebut. Lagi serius-seriusnya ada aja yang dilakukan Ding Wei. Saat Sile dan Ding Wei selalu melakukan kerusuhan di antara hubungannya, di sini ada teman mereka yang terlalu bucin ongoing. Semoga saja kebucinan ini menular pada Ding Wei dan Sile. Kita kembali ke cerita Sile dan Ding Wei. Mereka melakukan sarapan pagi seperti biasa. Di sini Sile sudah terlambat untuk masuk ke kantornya. Ding Wei malah melihatnya dan mengolok-oloknya. Namun Sile tidak mau kalah. Dia malah merengek-rengek ingin diantarkan oleh Ding Wei. Sile pun mendapatkan perhatian dari ayahnya Ding Wei. Akhirnya Ding Wei dipaksa untuk mengantarkan Sile ke kantornya. Gini amat ya, pasangan belum kelar malah jadi kakak adek. Sesampainya di rumah sakit, Ding Wei pun memeriksa hasil cek labnya dari Sile. Ternyata ditemukan ada tumor di payudaranya Sile. Ding Wei langsung menelepon Sile untuk menjelaskan kepadanya bahwa dia harus cepat ditangani untuk segera dioperasi diangkat tumornya. Akhirnya mereka pun bertemu. Di sini Ding Wei terus menjelaskan kepada Sile agar Sile tidak usah panik dan mengikuti instruksi yang diharuskan oleh dokter. Selain itu, Ding Wei pun berusaha untuk membuat Sile tenang dan menjalani operasi demi kesembuhannya. Di malam hari setelah tadi siang antara Sile dan Ding Wei berbicara, akhirnya Sile memutuskan untuk mengoperasi tumornya itu. Dia meminta kepada Ding Wei untuk merahasiakan operasinya ini kepada ibunya agar ibunya tidak merasa khawatir. Dan Ding Wei pun menyetujuinya. Di pagi hari, Sile pun sudah siap dengan kopernya yang akan segera pergi melakukan operasi ke rumah sakit. Di sini ibunya bertanya kenapa dia membawa koper begitu banyak dan Sile mengatakan bahwa ini adalah urusan pekerjaan. Saat itu datanglah Ding Wei. Dia membantu memberikan alasan kepada ibunya Sile. Nah, mulai kompak nih Sile dan Ding Wei. Akhirnya rencana Sile pun berhasil untuk menutupi semuanya dari ibunya karena dia takut ibunya akan khawatir. Mereka pun bergegas untuk segera pergi ke rumah sakit. Tetapi di parkiran mereka melihat ada temannya Sile menunggu. Dengan cepat temannya Sile membawa koper yang dipegang oleh Ding Wei. Tetapi sepertinya Ding Wei berat hati untuk memberikannya. Sampai akhirnya Sile yang harus membawa kopernya tersebut.
Akhirnya Sile pergi dengan temannya itu. Sesampainya di rumah sakit, temannya Sile ingin menemani Sile dioperasi, namun oleh Sile dilarang. Dia disuruh untuk pulang dan bekerja saja. Di malam harinya, Sile tidak bisa tidur untuk menghadapi operasi besok. Ding Wei pun menemuinya dan memberikannya tutup mata untuk tidur. Mulai nih perhatian rukun-rukun juga nih. Akhirnya Sile pun disuruh tidur untuk persiapan besok. Di keesokan harinya operasi pun dilakukan. Yang mengoperasi Sile adalah Ding Wei. Operasi pun berjalan dengan lancar sampai akhirnya Sile dibawa ke ruang perawatan untuk pemulihan pasca operasi. Dengan masih sangat setia, Ding Wei pun menemani Sile sampai dia siuman dari obat bius. Ding Wei pun menenangkan Sile dan berkata kepada Sile untuk beristirahat agar lekas pulih. Di malam hari, Sile kepikiran apa yang terjadi tadi siang tentang perhatian Ding Wei kepadanya. Waduh, mulai nih menggalau. Namun pada saat itu dia ada yang menelpon. Ternyata telepon dari ibunya. Agar tidak ketahuan dengan kondisinya sekarang, Sile pun cepat-cepat bergegas meninggalkan ruang inapnya. Ternyata di lorong ada Ding Wei yang akan memeriksanya. Ding Wei bertanya kenapa dan Sile menjawab ibunya akan melakukan video call. Dengan bantuan Ding Wei, Sile pun mencari tempat yang aman agar tidak terlihat oleh ibunya bahwa dia sedang di rumah sakit. Akhirnya mereka pun menemukan tempat yang suasananya jauh seperti tidak di rumah sakit. Untuk meyakinkan ibunya, di sini Sile dan Ding Wei bekerja sama. Mereka melakukan hal seolah-olah mereka itu sedang pesta dengan teman kerja Sile. Rencana mereka pun berhasil meyakinkan ibunya. Wah, di sini mulai kompak nih. Sile berterima kasih dan dia menjabat tangan kepada Ding Wei dan mengatakan bahwa senang menjadi keluarga dari Ding Wei. Di mulut boleh berbicara keluarga, di hati belum tentu. Masih tetap benih-benih cinta yang ada. Setelah melakukan perawatan selama beberapa hari pasca operasi di rumah sakit, Sile pun akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Ding Wei pun menjemput dia ke ruang rawat inap. Saat Sile dan Ding Wei sudah akan pergi, ternyata tiba-tiba datanglah temannya Sile yang sedang PDKT dengan Sile menjemputnya juga. Di sini keadaan menjadi tegang, Sile menjadi kikuk dan akhirnya Sile pun berinisiatif untuk pulang sendiri melalui taksi. Dan membiarkan mereka berdua berdebat begitu saja. Setibanya Sile di rumah, dia disambut oleh ayahnya Ding Wei. Diberikan begitu banyak makanan untuk menyambutnya. Akan tetapi dia bingung, dia kan baru habis operasi, jangan makan yang seperti itu. Akhirnya Sile dan Ding Wei pun memiliki cara lain untuk menghindari agar Sile tidak memakan makanan tersebut. Untuk meninggalkan meja makan, akhirnya mereka berakting saling bertengkar. Mulai nih Ding Wei melindungi Sile. Di keesokan harinya, temannya Sile pun membicarakan hubungan Sile dengan Ding Wei. Dia terus berharap agar Sile dengan Ding Wei kembali lagi bersama menjadi kekasih. Akan tetapi di sini Sile tidak terlalu berharap banyak dikarenakan sekarang dia sudah menjadi saudara dengan Ding Wei. Saat mereka sedang berbincang-bincang, datanglah temannya Sile yang sedang mendekati Sile. Saat ditanyakan ada kepentingan apa, temannya Sile berkata dia hanya ingin mengunjungi Sile yang baru keluar dari rumah sakit. Dan selain itu, tanpa diduga teman Sile ini mengungkapkan perasaannya kepada Sile bahwa dia ingin menjadi pacarnya Sile. Kira-kira apa jawaban dari Sile atas pernyataan dari teman laki-lakinya?
Tunggu jawabannya di alur cerita selanjutnya. Ditunggu ya, pasti lebih seru.